Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, di segmen kali ini kita gak akan membahas tentang soal klub dulu ya. Kita akan sedikit bedah dan bahas nih soal persiapan KLB yang sebentar lagi, dan juga ini ada hubungannya dengan klub-klub juga loh, dan juga timnas Indonesia. Apa sih hubungannya? Nah, kita akan sedikit bedah ya di sini ya. Bagi yang suka video ini silahkan like, komen, dan share, dan juga subscribe. Yang nggak suka juga nggak apa-apa, skip aja video ini, oke? Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas sama-sama ya. Yang berikut pembahasan kita selengkapnya. Keinginan Liga 1 untuk menggunakan VAR terus digaungkan, bukan cuma dari para pecinta sepak bola, tapi juga dari pelaku sepak bola itu sendiri, seperti pemain dan pelatih. Hampir 10 pelatih di Liga 1 ingin gunakan VAR. 10 pelatih dari 16 pelatih ya, berarti ada 6 pelatih yang nggak mau pakai VAR nih. Siapa aja ya menurut kalian? Nah, beberapa calon ketum PSSI menjanjikan VAR di Liga 1 seperti Erick Thohir dan Doni Setiabudi. Lalu apa sanggup? Kalau menurut kami pribadi, Erick dan Doni sih kemungkinan sanggup ya. Kenapa demikian? Erick Thohir adalah Menteri BUMN yang terkenal jago dalam nyari sponsor. Tentu dengan sponsor yang kuat, harga untuk datangkan VAR itu tidak terlalu membebani klub. Sementara Doni Setiabudi memang udah pakai VAR di Liga 3 meskipun bukan VAR yang resmi ya, cuma VAR low budget atau VAR yang hanya kelas 3. Lalu berapa sih biaya VAR itu sebenarnya? Menurut Doni Setiabudi yang notabene pemegang VAR di Indonesia, jika menggunakan VAR resmi itu harganya 200 juta dalam satu pertandingan. Nah, di Liga 1 ini kan ada 18 klub, yang artinya satu klub main 2 kali atau sama dengan 36 kali dalam satu tim ya bermain ya. Dan dikurangi satu tim, jadi ya sekitar ada 34 pertandingan dikali 17 tim ya. Jadi kurang lebih 600 pertandingan dikali 200 juta atau jadi sekitar 1,3 triliun rupiah dalam satu musim. Itu pun pakai VAR yang kelas utama ya. VAR yang utama ini pun yang dipakai di Liga Singapura baru-baru ini. Nah, dengan harga 1,3 triliun ini, apakah mampu Liga 1 pakai VAR? Pasalnya jika mau pakai VAR, kalau yang pakai yang kelas utama, otomatis tiap tim Liga 1 harus patungan sekitar 700 juta rupiah. Itu pun jika PSSI dan PT LIB nggak patungan ya. Tapi menurut Erick Thohir, harga segitu bisa dipangkas andaikan federasi bersih dan ada sponsor. Jadi tiap tim itu paling patungan sekitar 300 juta dalam satu musim. Sisanya ditalangi oleh sponsor, federasi, dan pemerintah. Ya, semua juga bisa kalau emang federasi ini jelas ya nggak ada korupsi. Tapi kan di Indonesia mah apa aja dikorupsi. Nah, makanya menurut Erick Thohir, salah satu jalan agar VAR ini bisa ada di Indonesia ya harus kerjasama. Mulai dari pemerintah, klub, cari sponsor besar, dan juga pejabat yang bersih. VAR memang mahal kalau cuma federasi yang bayar ya. Tapi kalau semuanya kerjasama dan kita punya sponsor yang kuat, tentu ini tidak akan membebani klub. Yang penting semuanya harus bersih, jujur, kalau mau sepak bola mau maju, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, tapi semua itu nggak bisa semata-mata jalan, harus ada yang dibenahi, mulai dari stadion yang layak. Kan VAR ini butuh tempat yang khusus di stadion, lalu juga fasilitas-fasilitas stadion yang memadai untuk VAR. Lalu juga dari sisi wasitnya pun harus dibenahi. Kita nggak mungkin pakai VAR kalau wasitnya nggak ngerti VAR, ujar Erick Thohir. Namun begitu, Erick tetap akan memakai VAR di Liga 1. Dirinya pun akan berusaha cari sponsor untuk menggelar atau memsponsori VAR untuk di Liga 1. Saya juga tahu, banyak supporter tuh kecewa kenapa? Sebelum main sudah tahu hasilnya. Nah, itu kan. Sementara menurut Doni Setiabudi, dirinya di Liga 3 pakai VAR itu harganya 100 juta dalam satu pertandingan. Tapi VAR yang dipakai adalah VAR kelas 3. Tapi untuk ukuran Liga 3, VAR kelas 3 pun sudah cukup lah. Yang penting VAR ini bisa membantu keputusan wasit, itu yang utama. Tapi jika di Liga 1 menurut Doni Setiabudi ya minimal pakai VAR yang nomor 2 atau kelas 2. Kalau yang nomor 1 tentu akan keberatan karena biayanya terlalu besar.
Nah, gimana menurut kalian? Apakah mampu Liga 1 akan pakai VAR atau ini cuma janji-janji ketum aja nih? Nah, masih soal KLB nih. Perwakilan kelompok supporter Indonesia kabarnya akan mengawal proses KLB nih. Para perwakilan supporter ini mendatangi kantor Kemenpolhukam dan kantor Menpora. Para perwakilan supporter ini meminta agar KLB ini bersih dan jujur. Para kelompok supporter ini mengancam akan memboikot PSSI dan demo besar-besaran jika hasil KLB tak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Menurut Ketua Sep Aursol Akmal Marhali, sudah saatnya masyarakat ikut campur dalam urusan federasi. Lantaran federasi selama ini selalu dipenuhi ulat-ulat busuk yang justru menghancurkan sepak bola Indonesia. Saya bersama para perwakilan supporter ini nggak pernah minta macam-macam, cuma mau PSSI dan sepak bola ini bersih. Sudah terlalu lama federasi kita ini dipenuhi ulat-ulat busuk. Kami akan mengawal proses KLB dan jika hasilnya tak memuaskan atau ada indikasi kecurangan, maka mohon maaf, kita akan boikot PSSI dan bubarkan PSSI, ujar Akmal Marhali. Ya, semoga aja nggak ada unsur politik di dalam aksi ini ya, karena kita tentunya tahu ya, di setiap aksi ini ya rawan sekali ditunggangi masalah politik. Ini yang bahaya ya, bukannya bener malah makan hancur nantinya. Baru-baru ini ada tudingan nih soal Liga 1 tanpa degradasi. Bukan cuma klub Liga 2 saja yang ada sebagiannya tak ingin Liga 2 dilanjutkan. Tapi kabarnya ada tim Liga 1 pun yang kabarnya tak ingin Liga 2 dijalankan. Alasannya cuma satu, ya supaya Liga 1 tanpa degradasi. Nah, tudingan ini kabarnya menimpa 3 klub di Liga 1, yakni Persik Kediri, Bayangkara FC, dan Rans Nusantara. 3 klub ini dituduh setuju Liga 2 tak dilanjutkan dan Liga 1 tanpa degradasi. Alasannya sih jelas, kabarnya katanya sih ya, begini nih alasan yang menuduh ini. Kita juga nggak tahu ini artikelnya seperti ini nih, kita akan bacakan ya. Bayangkara FC dituduh lantaran Bayangkara FC adalah milik penguasa liga yang otomatis pihak Polri nggak mau Bayangkara FC ini tak ada di Liga 1. Gitu ya. Lalu Persik Kediri terkena tuduhan lantaran Persik Kediri kita tahu ya salah satu pemilik klub ini adalah artis ibu kota Gading Martin yang tentu jika Persik terdegradasi akan berkurang pemasukan dari Liga 1. Dan tuduhan utama ditujukan pada klub Sultan Baru yakni Rans Nusantara FC. Alasannya klub milik Raffi Ahmad dan Rudi Salim ini adalah berlimpah uang, jadi bisa terus memberikan uang kepada PT LIB dan PSSI. Dan jika Rans ini terdegradasi maka akan berkurang pemasukan Liga 1 juga pemasukan dari federasi dan juga PT LIB. Benar nggak sih? Namun menurut pihak Rans, semua itu hanyalah tuduhan semata. Pihak Rans menyatakan justru Rans mendukung Erick Thohir sebagai calon ketum PSSI agar Erick bisa bongkar semua kebusukan federasi dan PT LIB. Rans pun mengatakan harapannya jika Erick Thohir terpilih jadi ketum PSSI ya, sepak bola lebih maju dan bersih. Gimana menurut kalian guys? Oke, kita akan bedah beberapa pendapat dan asumsi masyarakat soal ini ya. Ini menurut pendapat masyarakat yang kami baca di artikel-artikel ya. Nah, menurut masyarakat, Rans ini kan memang tim baru. Musim ini Rans itu nggak ada target apa-apa di Liga 1. Cuma percobaan aja nih Rans di Liga 1. Rans baru akan gesit di musim depan. Apalagi musim depan Rans kemungkinan sudah punya stadion sendiri. Nah, jika anggapannya Rans ini ngasih duit dalam tanda kutip ya ke petinggi sepak bola agar nggak ada degradasi, ya menurut kami sih 50-50 ya, bisa iya bisa enggak. Mungkin tujuannya agar Rans ini selamat musim ini, tapi ya jangan lupa Rans ini sangat dekat dengan Atta Halilintar pemilik Bekasi City FC. Jadi mungkin agak sulit ya Rans ini, masa nggak peduli dengan Atta Halilintar di Liga 2 gitu kan. Tapi ya yang namanya bisnis dan duit ya itu nggak ada saudaranya. Tapi kita kan nggak tahu, ini cuman asumsi aja loh, asumsi mereka loh, bukan asumsi saya. Ya kalau nggak percaya silahkan baca sendiri artikelnya. Dari Timnas Indonesia nih, kita sedikit bicara soal Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan lakoni laga mini turnamen di Jakarta nih mulai tanggal 17, 19, dan 21 Februari 2023. Turnamen ini diikuti 4 tim termasuk Indonesia ya, yakni Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Turnamen ini diproyeksikan sebagai ajang pemanasan sebelum Piala Dunia U20. Awalnya sih sekaligus persiapan Piala Asia juga, tapi karena Piala Asia ini diundur ke tahun 2024, ya yang realistis sekarang ya paling Piala Dunia dulu. Bicara soal Piala Dunia, Piala Asia, dan lain-lain, satu stadion yang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah atau penyelenggara adalah Stadion Manahan.
Tapi ini juga menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Pasalnya stadion ini meskipun bertaraf internasional, tapi faktanya masih ada beberapa kekurangan di stadion ini. Seperti contoh ya drainase, stadion ini akan banjir kalau hujan sangat lebat. Tapi menurut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, pihak pengelola stadion sudah membenahi soal drainase ini dengan membuat kisi-kisi atau gorong-gorong di bawah rumput, yang tujuannya agar langsung air mengalir itu ke bawah. Jadi ya positif thinking aja, mudah-mudahan beres ya. Oke, dan berikut jadwal laga mini turnamen Timnas U20. Oke, itulah pembahasan singkat kita di video edisi kali ini. Ya, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.